Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan video pembelajaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nama saya Fajrul Aditya. Nama saya Eko Subianto. Saya Stefani Tumpul. Saya Fajra Nazwa. Saya Nesa Rizkita. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. 2. Penggolongan hukum. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. 2. Hukum internasional. 3. Hukum asing. 4. Hukum gereja. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. 2. Hukum tidak tertulis. D. Berdasarkan waktu berlakunya. 1. Lus constitutum, hukum positif. 2. Lus constitutum, berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. D. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif. 2. Hukum subjektif. H. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik. 1. Hukum pidana. 2. Hukum tata negara. 3. Hukum tata usaha negara atau administratif. 4. Hukum internasional. 2. Hukum privat atau sipil. 1. Hukum perdata. 2. Hukum perniagaan atau dagang. 3. Tujuan hukum. Aksi para begal motor merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Kita patut mengapresiasi atau memberikan penghargaan yang berhasil meringkus para pembegal motor tersebut sehingga ketentraman dan ketertiban di masyarakat betul-betul dapat terwujud. Tata hukum Indonesia. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban negara tersebut. B. Mencerminkan sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadil, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalilnya bahwa hukum tidak ada curang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun menjadi dasar hukum terbentuk lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. 1. Pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab ke-11 pasal 24 ayat 2 dan 3. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. 1. Peradilan umum yang meliputi 1. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas 1. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. 2. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan merupakan sarana bagi rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Peradilan umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. 1. Pengadilan negeri. 2. Pengadilan tinggi. B. Peradilan agama. Pengadilan tinggi agama. Peradilan militer. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya.
A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Dan 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. 1. Tegas. A. Hukum pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara. B. Hukuman tambahan yang terdiri pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, penyitaan barang-barang tertentu, pengumpamaan, keputusan hakim. Sekian dari hasil video pembelajaran kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.